Selama bertahun-tahun, pesawat antariksa Kepler telah menjelajahi ruang angkasa. Kepler meneliti lebih dari 150.000 bintang di seluruh galaksi. Misi ini bertujuan untuk mencari planet yang mirip dengan bumi. Siapa tahu kan jadi rumah kedua kita? Tapi kemungkinan hal ini cuma akan terjadi di masa depan, saat manusia mulai melakukan kolonisasi luar angkasa. Kepler berhasil menjalankan misinya dengan baik setelah menemukan banyak planet bumi super. Di tata surya kita nggak ada planet yang bisa dikategorikan sebagai bumi super. Sebagian ilmuwan berspekulasi planet ini kemungkinan tersembunyi di tepi tata surya kita. Tapi belum ada yang bisa membuktikannya. Bumi super kedengarannya wah kan ya? Tapi sebetulnya kecil banget kemungkinannya kalau ada planet lain seperti bumi. Di seluruh jagat raya ada banyak planet super. Julukan bumi super hanya disematkan pada planet yang beratnya antara 1-10 kali massa bumi. Ukurannya juga harus 2 kali planet kita. Ia juga harus mendapat suplai energi dari bintang lain. Ya, begitulah kriterianya. Permukaan planet ini bisa saja berbatu atau bergas atau malah campurannya. Atmosfer, iklim, dan lanskapnya juga mirip, hanya saja ukurannya lebih gede. Bentuk kehidupannya juga berbeda, karena masanya naik, gravitasi di planet ini jadi lebih kuat. Di planet ini nggak ada gunung dan pepohonan yang menjulang, ukuran gunungnya lebih mini, dan kebanyakan pohon cuma bisa tumbuh setinggi bangunan 1 lantai. Manusianya juga lebih pendek, tubuh akan sulit tumbuh kalau gravitasi menekannya hingga 2-3 kali lebih kuat. Tinggi rata-rata manusia dewasa cuma 1 meter. Populasi manusia di bumi saat ini hampir 8 miliar jiwa. Kota-kota besar sudah mulai sesak, tapi di bumi super, wilayahnya 2 kali lebih luas. Manusianya lebih mungil, kendaraan dan rumahnya juga lebih kecil, sehingga permukaan planetnya terasa lebih lapang. Udaranya lebih bersih, dan sebagian sisi planet ini belum terjamah sama sekali. Siang dan malam harinya berlangsung lebih lama daripada di bumi. Kalau sekarang hari Senin, berarti hari Selasanya baru akan dimulai 48 jam lagi. Tapi mereka nggak suka mager dan rebahan. Jam kerjanya lebih panjang sekarang. Akibatnya, mereka jadi kurang tidur, kurang istirahat, dan terburu-buru setiap kali pergi ngantor. Tapi kerennya, mereka jauh lebih kuat dan tahan banting. Orang biasa yang baru sampai di bumi super mungkin ngerasa sudah kayak ngangkat tas yang penuh dengan batu bata. Ototnya jarang dipakai untuk angkat beban. Saat tidur pun badannya terasa berat. Bagi orang yang belum siap, tekanan ini bisa merusak tulang dan otot mereka dan konsekuensinya nggak akan menyenangkan. Nah, setelah mendiami bumi super selama ribuan tahun, mereka telah berevolusi dan beradaptasi dengan kondisi baru. Di planet ini, tulang mereka sekuat besi. Mungkin mirip-mirip otot kawat tulang besinya Gatot Kaca ya. Tubuhnya memang kecil, tapi kekuatannya itu loh, super mantul. Sayangnya mereka nggak tahu kalau mereka kuat. Mereka mengira semua benda terasa berat. Pepohonan juga lebih kokoh dan kayunya lebih awet, sehingga perabotnya lebih susah dibuat. Berat sehelai kertas di bumi super bisa sampai 10 kalinya kertas biasa. Mobil penumpang rata-rata bisa seberat 2 truk damkar, 1 sendok teh pun jauh lebih berat dari barbel kecil. Tapi karena semua kendaraannya lebih berat daripada alat transportasi di bumi, kekuatan dan bahan bakarnya juga perlu ditambah supaya bisa ngebut. Untuk mengirim roket keluar angkasa, diperlukan sumber daya yang lebih besar. Bahan bakarnya juga nambah agar bisa melawan gaya gravitasi bumi super dan meninggalkan atmosfernya. Maka, pesawat luar angkasa juga perlu dibuat ringan. Kalau semuanya jadi berat dan padat, kamu malah akan ngerasa lemah. Tapi semisal nih, kamu jadi penghuni bumi super dan pengen banget terbang ke bumi, pasti kamu akan jadi manusia super deh. Dengan cuma mendekati sebuah mobil, lalu menaruh kedua tanganmu di bagasi, mobilnya langsung bergerak. Di gym, kamu juga bisa mengangkat semua beban. Cuma dengan 1 pukulan, kamu bisa loh menjebol tembok beton dan kayu. Keren kan? Padahal tubuhmu kecil. Kakimu yang terbiasa dengan beban berat mulai terasa ringan. Mau melompati atap rumah? Gampang. Tinggal hap. Saat jatuh dari bangunan 2 lantai, tubuhmu nggak akan terluka. Kulitmu juga nggak akan lecet-lecet dan tulangmu bisa meredam efek jatuhmu. Di bumi, kamu menjadi superhero. Sayangnya, bumi super yang wah ini belum ditemukan. Kita belum benar-benar mempelajarinya. Bisa aja kan planet ini malah membahayakan manusia? Masanya nggak main-main loh. Dan pastinya energinya juga besar serta perlu dilepaskan.
Andai kita hidup di bumi super, letusan gunung berapi akan sangat lazim. Gravitasi yang meningkat juga bisa meningkatkan aktivitas lempeng tektonik. Lanskap dan kulit planetnya nggak akan stabil. Bisa bayangin gempa bumi yang terjadi tiap hari? Kondisi seperti itu bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap keseimbangan tubuh. Plusnya lagi, akan ada teknologi khusus untuk memperkuat fondasi rumah. Pergeseran lempeng tektonik yang sering terjadi akan memicu banyak tsunami dahsyat, lautan akan terus berubah bentuk, daratan dibanjiri air bah, dan dalam kondisi yang terus berubah-ubah ini, manusia nggak akan bisa mendirikan kota permanen agar hidup dengan nyaman. Selain itu, kalaupun manusia pernah ke planet ini, kita akan sulit menjauh karena kekuatan gravitasinya sangat tinggi. Benda-benda ruang angkasa yang terbang melewati bumi super kemungkinan akan jatuh ke permukaannya. Selain gempa dan letusan gunung berapi, akan ada banyak hujan meteor. Dan bukan hanya berupa batuan yang akan hancur di atmosfer, asteroid besar-besar akan terlempar dari jalurnya karena gravitasi di planet ini. Penghuninya harus membuat mesin yang bisa menghancurkan meteorit, tapi meskipun mereka berhasil, ratusan bongkah batuan luar angkasa masih akan jatuh di permukaan bumi super. Setelah semua bencana ini, kemungkinan besar mereka akan paham. Ternyata cuma ada satu bumi yang super keren. Mana lagi kalau bukan planet kita? Kemungkinan terburuknya, inti bumi kita akan mengeras, planet ini akan kehilangan perisainya. Badai matahari dan ledakan energi bisa menimbulkan masalah serius bagi manusia. Semua perangkat elektronik nggak akan berfungsi dengan normal, internet, pembangkit listrik, lampu lalu lintas, komputer, pesawat terbang. Sebutin aja deh, untuk bertahan di tempat seperti itu, orang harus tinggal di bawah kubah besar. Ini akan mencegah radiasi dan meteorit menembusnya. Tapi banyak bumi super memiliki kondisi yang lebih sulit lagi. Misalnya, ada sebuah planet yang suhu udaranya begitu tinggi sehingga logam bisa menguap di sana. Tidak mungkin muncul bentuk kehidupan apapun di tempat seperti itu kan? Tapi, andai manusia berevolusi di sana, spesies kita tidak akan rentan. Bayangkan makhluk tertutup kulit yang lebih kuat dan lentur daripada bahan apapun di bumi. Bagi mereka, berjalan menembus api terasa biasa seperti menghirup udara. Penghuni planet ini mungkin akan mencoba mengambil alih planet-planet lain. Hal yang tidak tertahankan oleh mereka hanya suhu rendah. Angin hangat akan terasa seperti terpaan angin sedingin es bagi mereka. Ada bumi super lain yang mirip dengan yang ini. Planet ini menerima energi yang sangat banyak dari bintang terdekat. Karena ini, suhu di sana begitu tinggi sehingga bahkan molekul pun akan hancur. Di kedalaman antariksa, ilmuwan telah menemukan bumi super lain. Ukurannya 2,5 kali bumi dan tertutup air seluruhnya. Tidak ada sepetak tanah pun di sana dan planet ini berat. Karena itu posisinya agak condong ke samping dan ketika bumi super ini berputar pada sumbunya, air mengalir dari satu sisi ke sisi lainnya. Tsunami masif yang merusak adalah hal yang biasa terjadi di planet ini. Dan kalau manusia tinggal di sana, mereka akan lebih mirip hewan amfibi daripada manusia. Bumi super lain berjarak 6 tahun cahaya dari kita. Masanya 3 kali dibanding bumi kita, dan planet ini butuh sekitar 233 hari untuk mengorbit bintangnya. Planet ini hanya menerima 2% energi bintang itu, dan permukaan dunia ini adalah tempat gelap tertutup es. Salah satu planet menakjubkan di luar sana sepertinya cukup ramah dan berpotensi bisa dihuni. Seperti bumi kita, planet ini bersinar biru, tapi tampilannya menipu. Di bumi super ini, angin bertiup 7 kali kecepatan suara. Tapi bahaya utamanya adalah hujan kaca. Triliunan pecahan kaca akan mengubah apa saja yang menghalanginya menjadi serbuk. Wah, enggak yang ini kau lewati aja.